Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Kegiatan aku di akhir pekan ini seperti biasa, kalau tiap Sabtu menuju hari Minggu pasti bersih-bersih rumah, karena biasanya tuh hari Minggu rumah ditinggal gitu ya teman-teman. Jadi sebelum ditinggal mudik atau entah pergi kemana gitu harus bersih dulu. Nah teman-teman, berhubung kemarin juga banyak yang bertanya tentang hidup minimalis, terutama banyak juga dari teman-teman yang ingin memulai hidup minimalis, namun makna dari hidup minimalis itu sendiri kadang masih simpang siur ya. Sehingga di sini sambil aku kegiatan aktivitasku sehari-hari beberes rumah, aku juga mau sharing mengenai hidup minimalis yang telah aku jalani. Jadi menurut aku, hidup minimalis itu adalah hidup cukup di mana hidup kita itu tidak berlebih-lebihan. Yang mana batasan cukup hidup minimalis itu melingkupi barang-barang yang kita punya, terus juga dalam mengatur uang, termasuk dalam sistem belanja yang kita lakukan, mengelola keinginan dan juga pola pikir. Jadi hidup minimalis itu menurut aku lebih fleksibel ya, walaupun hidup minimalis itu sering erat kaitannya dengan yang namanya terbatas. Ada batasan-batasan dalam hidup minimalis, tapi setiap individu itu pasti memiliki batasan yang berbeda-beda, karena disesuaikan antara kebutuhan individu satu dan juga yang lainnya. Mungkin batasan cukup antara aku dan teman-teman tentu saja berbeda, jadi disesuaikan dengan masing-masing dan kita sendirilah yang tahu segimana atau seberapa batasan cukup yang kita punya. Meskipun hidup minimalis erat kaitannya dengan segala sesuatu yang terbatas, segala sesuatu yang sedikit, tapi setelah aku jalani, hidup minimalis ini banyak sekali kenyamanan setelah aku terapkan ya, atau banyak sekali kenyamanan yang aku dapatkan setelah aku menerapkan dan menjalani hidup minimalis. Terutama hidup minimalis ini membebaskan aku dari berbagai macam jeratan maupun berbagai macam beban-beban kehidupan yang ada. Karena hidup minimalis ini lebih luas artiannya ya. Lalu untuk beberapa kenyamanan yang sudah aku dapatkan setelah aku menerapkan hidup minimalis, yaitu dari yang pertama, hidup aku udah tidak FOMO gitu ya, atau fear of missing out, di mana aku udah nggak harus mengikuti setiap perkembangan tren dan mode yang ada. Misalnya pada bulan ini lagi musim barang apa gitu ya, aku udah nggak harus memiliki barang tersebut atau nggak harus ikut-ikutan beli gitu. Atau misalnya pada lebaran kemarin, biasanya kan sering kali ada model baju yang lagi kekinian, entah apapun judulnya ya, bermacam-macam, itu aku udah nggak tertarik untuk ngikutin itu. Karena menurut aku mengikuti tren itu hanya akan membuat hidup aku pertama menjadi boros, karena di sini kan tren yang sedang berlangsung pasti harus kita bayar ya dalam mendapatkannya atau membelinya. Terus juga selain itu malah akan semakin menumpuk banyaknya barang yang aku punya. Padahal sebenarnya aku tuh bermasalah dengan berbagai atau banyaknya barang yang ada di rumah aku, karena dulu aku sempat punya banyak banget barang dan aku kelimpungan gitu ya cara ngatur nyimpan barang-barang ini gimana supaya rapi. Makanya aku tuh kayak trauma gitu loh kalau kebanyakan barang ada di rumah, karena suntuk sendiri gitu ya. Terus kelihatan berantakan, harus lebih sering dirapihkan. Padahal space ruang penyimpanan di rumah aku tuh sedikit karena rumah aku kecil. Terus aku juga udah gak FOMO karena aku gak mau menjadi manusia atau individu yang tidak pernah merasa puas ya. Karena orang-orang yang masih FOMO biasanya tuh gak pernah puas gitu. Kalau misalnya ngikutin tren pada bulan ini ada barang apa yang keluar, terus bulan depannya pasti ada lagi yang keluar, mereka akan terus memiliki rasa candu untuk terus berbelanja barang-barang yang sedang tren atau sedang kekinian. Nah, aku gak mau memiliki sifat tersebut karena ini erat kaitannya juga dengan keuangan yang aku miliki. Jadi setelah tidak memiliki rasa FOMO ini, hidup aku jauh lebih nyaman karena aku merasa cukup dengan barang-barang yang sudah ada pada kehidupan aku saat ini. Meskipun barang-barangnya tidak tergolong yang lagi ngetren atau tidak tergolong barang-barang yang bagus atau estetik, tapi aku nyaman-nyaman aja dan barang-barang tersebut bisa aku gunakan dengan maksimal yang bisa membantu aktivitas aku sehari-hari dengan lancar tanpa kekurangan apapun. Kenyamanan yang kedua setelah aku menerapkan hidup minimalis adalah hidup aku jauh lebih rileks, lebih santai, dan aku bisa enjoy menjalani kehidupan aku.
Karena apa? Hidup minimalis itu membatasi diri kita dan pola pikir kita dari hal-hal yang sebenarnya nggak perlu kita pikirin atau nggak perlu kita masukkan dalam kehidupan kita. Contohnya ya kayak misal tentang gosip maupun bahan pergibahan atau hal-hal yang sebenarnya bukan urusan kita. Hidup minimalis itu menyederhanakan pola pikir kita untuk fokus terhadap apa yang memang menjadi kewajiban dan hidup kita. Jadi kita nggak perlu gitu ngurusin urusan orang lain, atau kita nggak perlu kepo gitu terhadap apa yang menjadi bukan urusan kita, sehingga pikiran kita juga akan menjadi lebih positif, tidak menduga atau mempunyai sifat praduga terhadap orang ya. Kadang-kadang tuh kita suka baper gitu kan, misalnya tidak melakukan ini takut digibahin orang atau takut diomongin orang, padahal sebenarnya kita nggak perlu punya perasaan seperti itu. Asal kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik atau kita sudah melakukan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, sebenarnya apa yang orang lain nilai terhadap hidup kita, kita nggak perlu memikirkan itu karena itu bukan urusan kita. Penilaian orang lain ya biarkan saja menjadi urusan orang lain. Yang penting kita tetap pada track jalan kehidupan yang baik yang semestinya kita lakukan. Selain itu, kenapa lebih rileks dan santai? Kita juga bisa menikmati hidup ini dengan pelan, menikmati prosesnya, karena kita memiliki target kehidupan kita sendiri yang tidak ditumpukan pada kehidupan orang lain. Nah, ini yang sering terjadi ya, kadang-kadang tuh kita secara tidak langsung membandingkan kehidupan diri dengan orang lain. Padahal setiap orang itu pasti memiliki target kehidupannya masing-masing, goals, dan juga prosesnya sendiri. Setelah menerapkan hidup minimalis, aku lebih berfokus pada kehidupan aku sendiri, sehingga aku tidak ada patokan bahwa kehidupan aku itu harus setara dan sama dengan orang lain. Karena aku menganggap bahwa proses setiap orang itu berbeda-beda, pasti ada plus minusnya. Mungkin bagi sebagian orang yang lebih cepat mencapai tujuan kehidupannya, ya mungkin prosesnya juga yang mereka jalani jauh lebih effort, jauh lebih berat gitu ya. Akan tetapi aku tetap sangat mensyukuri apa yang telah ada dari kehidupan aku, dimana pada setiap prosesnya ini aku menikmati dengan pelan, sehingga proses kehidupan yang pelan ini akan lebih membuat kita jadi berhati-hati dalam melakukan kesalahan ya, karena akan lebih detail gitu. Hidup yang rileks, hidup yang tenang, hidup yang santai itu membuat pikiran kita itu minim stres, sehingga kita lebih menikmati hidup meskipun kehidupan yang kita miliki mungkin masih sederhana. Kenyamanan yang ketiga setelah kita menerapkan hidup minimalis adalah kondisi dan tata ruang rumah kita jauh lebih lega dan lapang karena terbatasnya barang yang kita miliki. Orang-orang yang menganut hidup minimalis ini paling anti menimbun barang, apalagi barang tersebut memiliki fungsi yang sama atau double barang gitu di rumah. Misalnya nih, aku punya 2 blender atau aku punya 2 mixer gitu, itu paling anti. Mungkin ada juga yang memiliki lebih dari satu, tapi memang mereka butuhnya itu lebih dari satu. Tapi untuk aku pribadi, sesuai dengan kebutuhan ya, kalau memang di rumah aku butuhnya satu ya aku akan punya satu aja. Kalau ada 2 atau double stock, pasti yang satu tentu saja aku declutter. Jadi kondisi rumahnya juga jauh lebih lega tata ruangnya, karena kita tidak memiliki banyak barang yang ada di rumah, apalagi barang-barang yang sebenarnya nggak kita pakai atau hanya menjadi pajangan, karena itu semua hanya akan menambah beban pekerjaan kita ya, yang tadinya kita harusnya membersihkan barang-barang yang kita pakai aja, jadi nambah lagi nih barang-barang yang hanya jadi pajangan juga ikut kita bersihin. Terus belum lagi space area penyimpanannya juga harus ada, karena setiap barang dalam rumah itu harus ada tempat penyimpanannya ya. Kenyamanan yang keempat setelah aku menerapkan hidup minimalis adalah aku menjadi pribadi yang lebih bersyukur karena merasa cukup dengan apa yang sudah ada, yang sudah aku punya. Jadi aku tidak obses lagi untuk memperbanyak atau menambah barang-barang yang harus sesuai dengan orang lain punya. Kadang-kadang kan ada gitu ya orang yang berpikir bahwa misalnya nih orang lain punya ini, kita juga harus punya ini. Tapi untuk aku yang menerapkan hidup minimalis, aku berpikir bahwa barang yang orang lain punya belum tentu aku butuh. Jadi barang-barang yang aku punya ya aku sesuaikan dengan apa yang aku butuhin. Kenyamanan yang aku dapatkan yang kelima setelah aku menerapkan hidup minimalis adalah aku jadi jauh lebih fokus dengan melakukan aktivitas yang ada.
Karena setelah menerapkan hidup minimalis, aku jadi lebih sedikit terminimalisir akan pola pikir yang aku punya. Aku jadi tidak overthinking, aku tidak bersuudzon, ataupun aku tidak menduga-duga apa yang orang lain pikirkan terhadap kita. Jadi fokus ini sangat kita butuhkan ya teman-teman, karena bisa memperlancar aktivitas maupun pekerjaan kita. Jadi pikiran kita juga jadi jauh lebih positif vibes gitu ya. Kita memiliki rasa berprasangka baik terhadap orang lain, gak cepat baperan pula. Karena hidup minimalis itu membuat otak atau pemikiran kita lebih terorganisir ya. Kita bisa memfilter apa yang sebenarnya sudah bukan menjadi urusan kita dan hanya memasukkan apa yang menjadi hak kewajiban dan juga urusan kita ya. Jadi otomatis jauh lebih fokus, tidak banyak pikiran, karena ya sebenarnya hal-hal yang di luar kapasitas kita sebaiknya memang harus terskip ya, atau harus terfilter nih, nggak boleh masuk dalam pemikiran kita karena hanya akan menambah stres aja. Jadi teman-teman, itu dia ya 5 kenyamanan hidup yang udah aku dapetin setelah aku menjalani dan menerapkan hidup minimalis. Mungkin ada juga sebagian teman-teman di sini yang juga menerapkan hidup minimalis dan memiliki kenyamanan-kenyamanan lainnya. Boleh ya sharing-sharing di kolom komentar. Oke teman-teman, ini kegiatan aku yang terakhir, belanja buah bareng suami setelah suami pulang kerja. Aku berharap apa yang aku bagikan kali ini bermanfaat. Kita ketemu di next video. Assalamualaikum. Bye.